Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Ariska, NIM 06141181722031. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang gangguan pendengaran pada anak tunarungu. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa itu tunarungu. Anak tunarungu adalah seseorang yang memiliki kondisi kehilangan dan kerusakan fungsi indera pendengaran yang diklasifikasikan ke dalam tuli dan kurang pendengaran, baik terjadi sebelum lahir, saat, ataupun sesudah lahir, yang menyebabkan terganggunya aktivitas kehidupannya. Selanjutnya yaitu 5 klasifikasi anak tunarungu menurut Boutroy. Yang pertama yaitu kelompok 1. Pada kelompok 1, anak kehilangan 15-30 dB atau ketunarunguan ringan, yang dimana daya tangkap terhadap suara kecakapan seperti manusia normal. Kelompok 2, kehilangan 31-60 dB atau ketunarunguan sedang, yaitu daya tangkap terhadap suatu kecakapan manusia hanya sebagian. Kelompok 3, kehilangan 61-91 dB atau ketunarunguan berat, di mana daya tangkap terhadap suara kecakapan manusia tidak ada. Kelompok 4, kehilangan lebih dari 91-120 dB atau ketunarunguan sangat berat, di mana daya tangkap terhadap suara percakapan manusia tidak ada sama sekali. Kelompok 5, kehilangan lebih dari 120 dB atau ketunarunguan total. Daya tangkap terhadap suara kecakapan manusia tidak ada sama sekali. Selanjutnya, terdapat 4 karakteristik anak tunarungu menurut Noviatur Rahman tahun 2018. Yang pertama yaitu dari segi fisik. Dari segi fisik dapat dilihat cara berjalan anak agak kaku dan membungkuk, pernapasannya pendek dan tidak teratur, cara melihatnya agak beringas. Yang selanjutnya yaitu segi bahasa. Dari segi bahasa dapat dilihat kosakata yang dimiliki tidak banyak, sulit mengartikan kata-kata yang dibicarakan oleh orang lain, dan tata bahasanya kurang teratur. Yang ketiga yaitu dari segi intelektual. Kemampuan intelektual anak tunarungu umumnya normal karena tidak mengalami masalah. Akan tetapi, perkembangan akademiknya berjalan dengan lamban akibat keterbatasan bahasa. Yang keempat yaitu sosial emosional. Anak akan sering merasa curiga dan berprasangka. Anak juga akan sering bersifat agresif. Selanjutnya yaitu hak-hak anak tunarungu. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan. Yang kedua, hak mendapat pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, hak mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti anak normal lainnya. Selanjutnya yaitu kewajiban anak tunarungu sesuai kemampuan yang ada. Yang pertama yaitu kewajiban akan dirinya sendiri, seperti mencintai dirinya, menerima keadaan dirinya, memelihara kesehatan dan kebersihan dirinya, dan menyadari akan nasibnya. Yang kedua, kewajiban bersekolah atau belajar, seperti taat dan patuh pada peraturan sekolah, mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah, saling menghormati, baik dengan guru dan teman, menjaga citra sekolah, dan berbuat baik. Yang ketiga, kewajiban dalam lingkungan keluarga, seperti patuh dan taat pada orang tua, berlaku baik pada saudara, dan ikut andil dalam tugas sebagai keluarga. Yang terakhir yaitu kewajiban dalam lingkungan masyarakat, seperti mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, saling menghormati dan menaati peraturan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu terdapat 4 faktor penyebab anak tunarungu menurut Sarjono. Yang pertama yaitu faktor sebelum anak dilahirkan atau faktor prenatal. Ini disebabkan oleh faktor keturunan, penyakit campak, taksonemia, dan kekurangan oksigen, kelainan organ. Yang kedua, faktor saat anak dilahirkan, yaitu terjadinya kesalahan pada saat melahirkan.
Yang ketiga, faktor resus atau RH ibu dan anak sejenis. Seperti anak akan lahir prematur, menggunakan alat bantu, dan lahir terlalu lama. Yang keempat yaitu faktor-faktor sesudah anak dilahirkan atau faktor postnatal yang mengakibatkan infeksi, meningitis, dan otositas media yang kronis. Selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa bagi anak tunarungu. Komponen dalam proses pemerolehan bahasa bagi anak tunarungu yaitu bicara, isyarat, ejaan jari, mendengar, membaca ujaran, dan membaca isyarat. Dan yang terakhir adalah prinsip pembelajaran bagi anak tunarungu. Yang pertama, sikap keterarahan wajahan atau face to face. Yang kedua, sikap keterarahan suaraan. Yang ketiga, tanggap terhadap apa yang ingin dikatakan anak. Yang keempat, berbicara dengan lafal yang jelas. Yang kelima, penempatan tempat duduk yang tepat. Yang keenam, penggunaan media pembelajaran. Yang ketujuh, meminimalisasi penggunaan metode ceramah.